Priyanti, remaja yang baru berusia 15 tahun ini tinggal di desa Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah. Orang tua Priyanti bekerja sebagai petani. Priyanti masih duduk di bangku sekolah. Sehari-harinya Priyanti lebih banyak berdiam diri di rumah. Priyanti juga tak terlalu banyak teman. Layaknya anak desa lainnya, sepulang sekolah Priyanti disibukkan mengurus rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah. Jika tidak ada lagi yang dikerjakan, Priyanti pun sibuk dengan handphonenya. Siang hari pada tanggal 20 September 2022, Priyanti pergi keluar. Ia dijemput temannya di depan rumah dengan sepeda motor. Hingga malam tiba, Priyanti tak juga pulang. Handphone Priyanti juga sudah tak aktif. Orang tua pun sudah mulai gelisah. Lantas, setelah hari itu, Priyanti tak pulang lagi ke rumah. Teman-temannya pun ditanyai, namun tak ada yang tahu kemana perginya Priyanti. Sudah beberapa hari menunggu, Priyanti pun tak kunjung pulang. Handphonenya juga sama sekali tak lagi aktif. Tak juga ada yang tahu dia kemana perginya. Karenanya, keluarga pun memutuskan untuk melaporkan orang hilang ke Polres Temanggung. Setelah menunggu lebih 1 minggu, keluarga akhirnya dihubungi pihak polisi. Namun, keluarga harus menerima kabar buruk. Saat itu, keluarga diperintahkan untuk mendatangi rumah sakit daerah Temanggung. Keluarga diminta untuk mengecek apakah jenazah yang ada di rumah sakit adalah Priyanti. Sesampainya di rumah sakit, dilakukanlah tes DNA, dan hasilnya DNA jenazah itu sama dengan DNA ibu Priyanti. Keyakinan semakin pasti setelah sang ibunda mengenali barang-barang milik jenazah, antara lain pakaian dalam dan perhiasan. Barang-barang itu benar milik putrinya. Menurut polisi, Priyanti adalah korban pembunuhan. Jenazahnya ditemukan tak sengaja di perkarangan belakang rumah warga di desa Campurrejo. Apa yang sebenarnya terjadi pada Priyanti hingga Priyanti harus dibunuh? Inilah kisah dan ceritanya. Selasa pagi menjelang siang, Priyanti saling mengirim pesan WA dengan pacarnya Erwin. Setelahnya Priyanti bersiap-siap. Gadis berusia 15 tahun itu bakal dijemput pacarnya. Setelah menunggu, Erwin pun datang menjemput Priyanti di depan rumah dengan sepeda motornya. Kemudian Priyanti dibonceng Erwin pergi keluar kampung. Saat Priyanti pergi, rumah sedang kosong. Orang tuanya sedang tak di rumah, pergi ke sawah. Erwin ternyata membawa Priyanti main ke rumahnya. Saat itu rumah Erwin juga lagi kosong. Ibunya sedang undangan, ayahnya sedang bekerja. Setibanya di rumah, dua remaja itu ngobrol seperti biasanya. Priyanti sempat mengabari teman dekatnya Lia jika ia sedang berada di rumah pacarnya yang baru 3 bulan dipacarinya. Lia sebenarnya kurang begitu suka melihat hubungan Priyanti dengan Erwin, lantaran Erwin dikenal Priyanti lewat Facebook. Lia bahkan belum terlalu kenal Erwin. Dari obrolan Facebook, lantas Priyanti berkopi darat dengan Erwin. Tak butuh waktu lama, mereka pun berpacaran. Erwin adalah pacar pertama Priyanti. Saat tahu temannya itu pacaran, Lia mengingatkan Priyanti jika jangan terlalu percaya dengan Erwin, apalagi dekat berlebihan. Di mata Lia, Priyanti tak begitu mengenal dunia. Priyanti cuma gadis desa biasa yang banyak menghabiskan waktunya di rumah. Sehari-harinya, Priyanti mengurus rumah atau membantu orang tuanya. Bahkan, Priyanti tak punya banyak teman dan hampir tak pernah keluar kampung. Siang harinya Priyanti kembali mengirim pesan kepada Lia. Saat itu Priyanti memberitahukan jika ia dilarang pulang Erwin. Lia kembali mengingatkan Priyanti untuk berhati-hati. Sementara itu di rumah, Erwin memberi Priyanti minuman tuak.
Entah memang gadis itu tak tahu apa itu tuak, atau memang tak diberitahu jika yang diberikan padanya itu adalah tuak. Ia pun langsung meminumnya. Tak heran jika Priyanti pun mabuk. Saat itulah Erwin lantas merudah paksa Priyanti. Setelah beberapa saat Priyanti pun sadar. Mengetahui kondisinya, gadis itu menangis. Ia takut kalau bakal hamil. Priyanti pun meminta Erwin untuk bertanggung jawab. Mereka berdua pun cekcok. Erwin yang juga sudah minum tuak lantas mengambil jilbab Priyanti. Ia kemudian menyerang pacarnya itu. Priyanti dicekik dengan jilbabnya. Gadis itu pun lemas tak sadarkan diri. Tubuh Rianti lantas dipindahkan Erwin ke kamarnya. Sementara itu, Erwin yang masih terpengaruh tuak lantas tertidur di sofa ruang tamu. Sore menjelang maghrib, Erwin terbangun. Melihat pacarnya hanya terdiam, Erwin lantas membangunkannya. Namun Rianti diam saja. Kemudian Erwin memeriksa nadi Priyanti. Saat itulah Erwin sadar jika Priyanti sudah meninggal. Erwin lantas menggulung tubuh Priyanti dengan sprei, kemudian membopongnya di punggungnya. Tubuh Priyanti sempat diletakkan di dapur. Erwin yang ketakutan tentunya kebingungan, hingga ia melihat ada cangkul. Saat itulah terpikir olehnya untuk menguburkan Priyanti di pekarangan belakang rumah kosong milik kakeknya. Sementara itu di rumah orang tua Priyanti sudah panik. Anaknya tak diketahui pergi kemana, belum juga pulang ke rumah, tak juga bisa dihubungi. Lantas orang tua Priyanti mendatangi rumah Lia. Lia pun terkejut. Ia lantas mengirim pesan WA. Namun HP Priyanti sudah tak aktif lagi. Setelah menunggu dan mencari, akhirnya keluarga pun melaporkan orang hilang ke kantor polisi. Berdasarkan keterangan Lia, sudah pasti Priyanti ada bersama Erwin. Namun tak ada yang tahu di mana rumah Erwin. Pada tanggal 1 Oktober 2022, seorang warga desa Campurejo melewati perkarangan belakang rumah kosong milik tetangganya. Saat itu ia mencium bau busuk. Warga tersebut lantas mencari tahu asal bau. Di sana ia menemukan ada gundukan. Saat didekatin jelas asal bau busuk memang dari gundukan tersebut. Lantas ia pun memperhatikan kondisi gundukan. Saat itulah ia melihat ada telapak tangan menyembul ke atas. Penemuan itu pun dilaporkannya ke warga sekitar dan dilanjutkan ke Polres Temanggung. Polisi lantas datang mensterilkan TKP dari kerumunan warga yang sudah ramai berkumpul. Jenazah pun diangkat. Kondisi jenazah nyaris telanjang. Di sana juga ditemukan ada sebuah sprei yang dipakai untuk menutupi tubuh korban. Polisi lantas mengolah TKP. Dari penemuan sprei itulah, polisi berhasil melakukan pengembangan. Ada warga yang mengaku jika sprei itu milik warganya. Dan dari investigasi, kecurigaan pun mengarah kepada cucu pemilik perkarangan kosong itu. Pencarian pun dilakukan. 6 jam setelah jenazah diangkat, Erwin pun ditangkap di jalanan kota Temanggung saat sedang di atas motornya. Saat ditanyai, Erwin pun mengakui jika ialah pelakunya. Tertangkapnya Erwin sempat membuat warga tak percaya. Mereka kaget karena pemuda pengangguran itu dikenal ramah dan santun. Mereka tak menyangka jika Erwin ternyata begitu bejat. Saat ditanyai, ternyata Erwin juga sudah menjual handphone dan perhiasan korban. Sementara itu, polisi lantas menghubungi keluarga Priyanti yang sebelumnya melaporkan kehilangan anak gadisnya. Orang tua Priyanti diminta datang ke rumah sakit daerah Temanggung guna mengenalin jenazah itu. Ibu Rianti pun mengiyakan jika itu jenazah putrinya, didasarkan pakaian dan perhiasan. Tengah malam itu juga, jenazah Rianti pun dibawa pulang dan langsung dimakamkan warga di pemakaman umum desa.
Kedua orang tua Priyanti tak mampu menyembunyikan perasaan sedihnya. Anak gadisnya yang sebenarnya masih bisa memiliki masa depan lebih baik dari mereka, kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Melangsa sudah isi hati sang ibu, tak tahu harus bagaimana lagi. Kini mereka hanya berharap agar Erwin dihukum seberat-beratnya. Atas perbuatannya, Erwin diancam pasal berlapis 76C Junto pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara, serta pasal 338 tentang kesengajaan menghilangkan nyawa orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan yang terakhir, pasal 332 tentang melarikan wanita belum cukup umur dengan ancaman penjara 7 tahun. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.